Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, dan yang terpenting adalah nikmat iman dalam diri kita. Dan harapannya apa yang kita lakukan selama ini bisa selalu diberikan keberkahan dan keridhaan oleh Allah. Seperti itu. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini sebelumnya izinkan saya menyampaikan welcome to my video. Selamat datang di video saya. Kalau pada umumnya selebgram itu kan membuat vlog, membuat video tentang aktivitas mereka. Tapi karena saya bukan selebgram ya, maka pada kesempatan ini izinkan saya membuat video pembelajaran tentang materi kuliah kita pada siang ini, yakni mata kuliah studi Al-Quran Perspektif Pendidikan Islam, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bu Dwi Ratnasari sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Dan harapannya dari video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya dan bisa menambah wawasan kita tentang studi Al-Quran sendiri khususnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mulai pembahasan diskusi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang empat hal yang berhubungan dengan ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Yang pertama, nanti kita akan bahas tentang pengertian ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Apa sih sebenarnya ayat muhkam dan ayat mutasyabih itu? Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang pembagian ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Sebenarnya ayat muhkam itu yang mana saja dan ayat mutasyabih itu yang mana saja. Kan kita tahu sendiri di Al-Quran itu kan ada banyak sekali ayat-ayat. Kita nanti akan berusaha mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut menjadi dua, yakni ayat muhkam dan ayat mutasyabih, sebagaimana materi yang kita bahas pada saat ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar bersama, kita akan membahas bersama tentang bagaimana pendapat ulama tentang ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang hikmah dan nilai-nilai pendidikan yang tercantum, yang terkandung dalam ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Nah, buat teman-teman semuanya, mari kita persiapkan diri kita persiapkan alat tulis kita. Barangkali nanti ada beberapa hal yang mau ditanyakan atau mungkin teman-teman mau menambahkannya, itu saya sangat berterima kasih sekali. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita mulai pembahasannya dari yang pertama, yakni pengertian ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Kita mulai dari yang pertama, yakni ayat muhkam. Ya. Menurut para ahli, ada yang menyatakan bahwa muhkam dari segi bahasa bermakna al-man'u atau mencegah. Ada juga nih ahli yang mengemukakan bahwa muhkam itu berasal dari kata ihkam yang artinya kesempurnaan, kekukuhan, keseksamaan, dan pencegahan. Loh, kok artinya beda jauh sih? Tapi ya, dari banyak pengertian-pengertian yang berbeda tadi, inti makna dari muhkam sendiri itu ada pada pencegahan. Nah, sebagaimana dalam kalimat ahkam al-amr, dia menyempurnakan sesuatu hal dan mencegahnya dari kerusakan. Kemudian dari segi istilah, Dr. Amir Aziz menyebutkan dalam kitab yang ditulisnya yang berjudul Dirosah fi Ulumil Quran, makna ayat muhkam secara istilah itu ada beberapa istilah yang beliau tuliskan. Yang pertama, pendapat para ahli, muhkam atau muhkamat adalah ayat yang mengandung pesan secara tersurat dan pesannya dapat dilihat dengan jelas. Jadi maksudnya ayat muhkam ini adalah ayat yang mempunyai makna, yang mempunyai pesan yang bisa kita lihat secara langsung. Jadi baca sekali aja kita udah tahu nih, oh maksud dari ayat tersebut nih seperti ini, gitu. Kemudian yang kedua, menurut Ibnu Abbas, ayat muhkam itu adalah ayat yang mempunyai satu makna dalam penakwilannya. Karena tadi berhubungan dengan pengertian yang pertama,
karena tadi maknanya bisa langsung dilihat ya. Ibnu Abbas ini mengemukakan bahwa ayat muhkam itu hanya memiliki satu makna saja, maknanya yaitu yang tersurat dalam redaksi ayatnya. Jadi kita nggak perlu susah-susah nyari makna-makna yang tersirat di dalamnya, begitu. Kemudian yang ketiga, ini muhkam adalah ayat-ayat yang mempunyai makna rasional. Nah, di sini ayat muhkam ini bisa diterima pesannya langsung melalui akal manusia. Jadi tidak perlu penakwilan-penakwilan yang sangat rumit seperti itu mungkin. Ya. Kemudian lanjutnya, ayat muhkam adalah ayat nasih dan mempunyai pesan yang berkaitan tentang pernyataan halal, haram, dan semuanya wajib diimani dan wajib diamalkan. Seperti itu. Nah, singkat, kita lanjut ke ayat mutasyabih. Ya. Ayat mutasyabih. Secara bahasa, ayat mutasyabih berasal dari kata syabbaha yang memiliki makna satu dari dua hal yang sama. Kemudian disampaikan juga oleh Dr. Amir Aziz dalam kitabnya yang sama, yakni Dirasah fi Ulumil Quran, bahwa makna ayat mutasyabih ini juga terdiri dari beberapa makna secara istilah. Yang pertama, menurut pendapat ahli sunnah, ayat mutasyabih adalah ayat yang pesannya hanya diketahui oleh Allah saja. Kemudian menurut Ibnu Abbas, ayat mutasyabih adalah ayat yang pengertiannya bermacam-macam, ya tadi. Karena yang mengetahui hanya Allah saja, otomatis kan kalimatnya itu masih sangat global, masih sangat mujmal. Jadi pengertiannya pun bermacam-macam, masih bisa mengeluarkan pengertian-pengertian yang lain. Selanjutnya, ayat mutasyabih adalah ayat yang pesannya tidak bisa ditangkap oleh akal manusia. Jadi di sini ayat mutasyabih termasuk ayat yang tidak rasional. Tidak rasional di sini bukan berarti akal manusia tidak bisa menangkapnya ya, tapi ayat mutasyabih dianggap tidak rasional karena akal manusia tidak bisa langsung mengetahui makna dan pesan di dalamnya. Seperti itu. Kemudian ayat mutasyabih ini adalah ayat yang mengandung mansuh dan qasam. Wajib diimani tetapi tidak wajib diamalkan. Menurut Dr. Amir Aziz. Nah, kemudian kita bahas sedikit tentang perbedaan ayat muhkam dan ayat mutasyabih ya. Tadi kita sudah menyimak tentang pengertian ayat muhkam dan pengertian ayat mutasyabih. Kita spesifikkan pada kesempatan ini tentang perbedaan ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ya, singkat saja. Yang pertama, ayat muhkam tadi kan ayat yang diketahui makna dan pesannya. Ya, kita tak dapat mengetahui nih makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Tapi kalau ayat mutasyabih adalah ayat yang makna dan pesannya hanya diketahui oleh Allah saja. Jadi Allah saja yang mengetahui makna dari ayat mutasyabih, manusia tidak. Kemudian ayat muhkam adalah ayat yang mempunyai satu pengertian saja, yaitu ayat yang mempunyai satu makna yang sudah tersurat dalam redaksi ayat tersebut. Sedangkan ayat mutasyabih itu ayat yang mempunyai banyak pengertian. Ya, jadi kalau ayat mutasyabih tidak bisa difahami melalui redaksi kata saja. Selanjutnya, ayat muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maknanya secara langsung ya, tadi. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang membutuhkan penjelasan ayat lain untuk mengetahui maknanya. Gitu. Ya, kalau tadi disinggung ayat muhkam itu ayat yang rasional, ayat yang langsung diketahui oleh akal manusia. Kemudian ayat mutasyabih adalah ayat yang tidak rasional. Ingat, saya tekankan bukan berarti ayat mutasyabih ini ayat yang tidak bisa diterima oleh akal manusia, bukan berarti seperti itu, tapi tidak bisa secara langsung diterima oleh akal manusia. Oke? Jangan salah tangkap dulu. Nah, pembahasan selanjutnya tentang pembagian ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Apa saja sih, ayat mana saja sih yang termasuk dalam kategori ayat muhkam dan ayat mana saja sih yang termasuk dalam kategori ayat mutasyabih? Nah, tadi ya sudah dibahas bersama tentang pengertian ayat muhkam dan ayat mutasyabih serta perbedaannya. Nah, kalau kita asumsikan tadi ya para ulama sudah bersepakat perihal ayat muhkam ya. Ayat muhkam adalah ayat-ayat yang mudah diketahui oleh akal manusia. Singkatnya kan seperti itu. Nah, contohnya nih,
Contoh ayat muhkam ini di sini saya cantumkan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Langsung saja ya untuk mempersingkat waktu saya bacakan artinya. Quran surat Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dikumpul, yang jatuh, yang ditandu, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Nah, ini adalah potongan. Mohon maaf saya ulangi, ini adalah potongan dari Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, dari ayat yang sudah saya bacakan tadi ya, kita bisa langsung memahami bahwa makna dan pesan yang dikandung itu adalah membahas perihal hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan oleh manusia. Hewan-hewan tadi ya sudah disebutkan, diantaranya bangkai, darah, babi, hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah, yang mati tercekik, yang dibukul, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali jika kita sempat menyembelih. Seperti itu. Nah, dari sini ya kita bisa tahu bahwa ayat muhkam adalah ayat-ayat yang seperti ini, yang sudah jelas sekali makna-maknanya, yang sudah sangat jelas sekali redaksi-redaksi ayatnya, sehingga kita secara langsung pun bisa menangkap, oh ternyata ini loh hewan-hewan yang haram dimakan oleh manusia ya, melalui Quran surat Al-Maidah ayat 5 tadi. Quran surat Al-Maidah ayat 3 seperti itu. Nah, selanjutnya kita memasuki ke pembagian ayat mutasyabih. Az-Zarqani membedakan ayat mutasyabih ini menjadi 3 macam. Ya, 3 macam. Yang pertama adalah ayat yang tidak dapat diterima maksudnya oleh seluruh manusia, seperti ayat yang mengandung makna alam ghaib, sifat-sifat Allah, zat Allah dan sebagainya. Sebagaimana dalam Quran surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, kalimat arsy itu kan tidak bisa difahami secara gamblang. Arsy itu apa sih? Arsy itu di mana sih? Kan nanti akan muncul kalimat-kalimat seperti itu. Nah, ini menurut Az-Zarqani juga termasuk dari ayat mutasyabih, yakni ayat yang tidak dapat diterima maksudnya oleh seluruh manusia. Terus ada juga nih terdapat dalam Mafatihus Suwar yang hanya terdiri dari beberapa huruf. Contoh alif, lam, mim, yasin ya. Huruf-huruf tersebut kan tidak mempunyai makna hakiki. Jadi kita sebenarnya juga tidak tahu apa maksud dari redaksi ayat alif lam mim, redaksi ayat yasin dan Mafatihus Suwar lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua yakni menurut Az-Zarqani, kategori kedua dari ayat mutasyabih yakni ayat yang bisa difahami melalui penelitian karena makna yang terkandung mempunyai kesamaran, karena redaksi ayat tersebut terlalu ringkas, terlalu luas pemaknaannya, terkesan tidak runtut dan seumpamanya. Jadi yang dimaksud yang kedua ini adalah ayat yang bisa difahami setelah kita melakukan sebuah penelitian. Kenapa sih perlu penelitian? Karena bisa jadi makna yang terkandung di dalamnya itu masih samar-samar, belum gamblang, atau mungkin redaksinya terlalu singkat, atau mungkin pembahasan yang di dalam itu terlalu luas. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dari ayat ini gitu. Atau mungkin juga kalimat ini terkesan kurang runtut dan sebagainya. Contohnya di sini saya sampaikan Quran surat An-Nisa ayat 3. Ya, langsung saja saya bacakan artinya ya untuk mempersingkat waktu. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi. Nah, di sini. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim apa ini maksudnya? Perempuan yatim di dunia ini kan banyak ya. Ada perempuan yatim masih gadis, ada perempuan yang sudah menjadi ibu, mungkin perempuan yang sudah tua atau bagaimana. Ini kan belum dispesifikkan, belum dijelaskan. Nah, kalau kita lihat ya, terdapat ketidakjelasan makna karena redaksinya ini terlalu singkat. Mungkin kalimat tersebut akan diperjelas jika ditambahkan dengan kalimat idza tazawwajtum bihin, atau kalimat
jika kamu kawini mereka setelah redaksi yatim. Oke, saya ulangi. Kalimat tersebut akan menjadi mudah dimengerti ketika ada kata atau kalimat keterangan lainnya. Yakni kalau di sini disebutkan kalimat jika kamu kawini mereka setelah redaksi yatim. Jadinya nanti begini. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim yang kamu kawini mereka, maka kawinilah wanita yang kamu senangi. Jadi maksud maksud perempuan yatim ini adalah perempuan yatim yang dikawini saja, bukan perempuan yatim yang ada di seluruh dunia ini, begitu. Kemudian yang ketiga, ayat yang mempunyai makna yang hanya diketahui oleh para ulama yang mendalami ilmunya, karena ayat ini mengandung kesamaran lafal dan maknanya. Contoh, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Mohon izin lagi untuk menyebutkan artinya langsung. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu adalah kebijakan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Di sini masih sangat kalau bahasa kita ambigu ya. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Kebajikan orang yang bertakwa ini kebajikan yang seperti apa? Kan juga masih samar-samar. Nah, lafal yang ringkasnya, lafalnya kan terlalu ringkas. Lafal yang ringkas dan makna yang tersirat dalam ayat tersebut, seorang mufasir harus mengetahui kebiasaan adat istiadat bangsa Arab pada masa jahiliyah. Nah, otomatis mufasir memerlukan ilmu pendekatan sejarah dan ilmu asbab turunnya Al-Quran. Seperti itu. Jadi seorang mufasir ketika mau mencari makna yang tersirat dari ayat ini, ya beliau harus tahu tentang kebiasaan adat istiadat bangsa Arab pada masa jahiliyah. Juga kenapa sih sebenarnya kok ayat ini diturunkan? Tentunya kan pasti ada asbabun nuzulnya, seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni pendapat ulama dalam menafsirkan ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Nah, di sini berdasarkan bahasan yang sudah kita bahas tadi, dapat diasumsikan bahwa ayat muhkam adalah ayat yang mudah dipahami makna dan pesannya. Nah, dengan demikian ya para ulama bersepakat bahwa ayat ini tidak perlu diperdebatkan dalam pemaknaannya karena sudah jelas ya. Tapi dalam penafsiran ayat mutasyabih, para ulama ini mempunyai perbedaan pendapat. Jadi ada ulama yang menyatakan bahwa ayat mutasyabih ini tidak boleh ditafsirkan. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat mutasyabih ini boleh ditafsirkan. Nah, ulama yang tidak boleh menafsirkan ayat mutasyabih ini diantaranya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Menurut Aisyah, ya, mana ayat mutasyabih ini hanya diketahui oleh Allah. Beliau mengemukakan hal tersebut didasari dalam penafsiran Quran surat Al-Imran ayat 7, ya, saya tampilkan di slide insyaallah. Nah, di situ saya garis bawahnya. Warasikhuna fil ilmi yaqul. Ya, Sayyidah Aisyah berpendapat bahwa kalimat warasikhuna, huruf waw sebelum kata ar-rasihun itu sebuah istinaf atau kata yang menunjukkan awal kalimat, bukan melanjutkan kalimat. Nah, kata ar-rasikhuna itu sebagai mubtada'un marfu'un. Dengan demikian tidak ada kaitan antara kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Sebenarnya apa sih makna dari ayat tersebut ya? Saya bacakan ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Titik. Menurut Aisyah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, jadi Sayyidah Aisyah ini berpendapat bahwa kalimat dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata itu adalah kalimat lanjutan, kalimat baru, bukan berhubungan dengan kalimat sebelumnya tadi.
seperti itu. Nah, akan tapi Abu Hasan al-Asy'ari mempunyai pendapat yang berbeda. Ya, Abu Hasan al-Asy'ari ini termasuk dalam golongan ulama yang memperbolehkan dalam penafsiran ayat mutasyabih. Beliau berpendapat bahwa Quran surat Ali Imran ayat 7 ini berhenti pada kalimat warasikhuna fil ilmi. Jadi maknanya gini. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalami ilmu. Jadi kalau Abu Hasan al-Asy'ari ini beliau menafsirkan bahwa yang mengetahui takwilnya itu adalah Allah dan orang-orang yang mendalami ilmunya. Sedangkan Aisyah tadi beliau berpendapat bahwa yang mengetahui takwilnya ini adalah Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata itu adalah kalimat yang selanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya Subhi As-Shalih juga berpendapat bahwa ada dua mazhab dalam penafsiran ayat mutasyabih ini. Yang pertama mazhab salaf. Mazhab salaf ini adalah orang-orang yang meyakini dan mengimani bahwa sifat-sifat mutasyabih itu hanya milik Allah dan mengembalikan hakikatnya kepada Allah. Mazhab ini biasa disebut dengan mafawwidah atau tafwid. Contohnya ya, pendapat ini didasari dari penafsiran istawa dalam Quran surat Thaha ayat 5. Sampaikan oleh Imam Malik bahwa Allah istawa itu sebagaimana ia mensifati dirinya dan tidak boleh dikatakan sebagaimana sifat makhluk karena sifat itu mustahil baginya. Jadi dalam penafsiran Quran surat Thaha ayat 5 ya, itu mereka berpendapat bahwa sifat itu hanya Allah saja memiliki gitu. Jadi manusia tidak bisa mengetahui karena tadi akal kita nggak sampai ke sana gitu. Kemudian yang kedua adalah mazhab khalaf ya, atau mazhab orang-orang yang mengartikan atau menakwilkan lafal yang punya makna mustahil dengan makna yang sesuai dan baik untuk zat Allah. Jadi mereka mazhab khalaf ini menggantikan atau menakwilkan lafal yang punya makna-makna mustahil tadi dengan makna yang baik dan sesuai untuk zat Allah. Contohnya, aku contoh aja ya. Kita ke Quran surat Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Nah, kata wajhun ya, kalau bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya wajhun itu kan wajah. Nah, mazhab khalaf ini mereka menafsirkan wajhun itu bukan wajah ya, tapi mereka menggantikan makna wajhun ini menggunakan makna yang baik dan sesuai dengan zat Allah, seperti kekuasaan dan pengaturannya terhadap makhluk di alam semesta. Jadi wajhun bagi Allah menurut mazhab khalaf ini adalah sebuah kekuasaan dan pengaturan Allah terhadap makhluk di alam semesta. Begitu. Nah, pembahasan terakhir yakni tentang hikmah dan nilai-nilai pendidikan dalam ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Nah, ini saya mengutip dari Muhammad Hirzin. Hikmah yang terkandung dalam ayat muhkam dan ayat mutasyabih dapat disimpulkan menjadi 3. Ya. Pertama, ayat mutasyabih mempunyai peran untuk menguji keimanan dan amal setiap muslim. Jika tidak ada ayat mutasyabih dalam Al-Quran, atau jika Al-Quran hanya terdiri dari ayat muhkam, maka ujian keimanan dan amal dianggap sudah selesai karena makna dan pesan sudah jelas dari ayat tersebut. Jadi ujian iman, ujian amal itu sudah berhenti ya, karena lafalnya, redaksinya, maknanya kan sudah jelas. Jadi kita tinggal melakukan, mengamalkannya saja, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika semua ayat di dalam Al-Quran itu terdiri dari mutasyabih saja, tidak ada ayat muhkam, terus fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas bagi orang yang beriman tuh pasti akan hilang dong. Kan ayat mutasyabih tadi ayat yang susah dipahami ya. Kalau semua Al-Quran isinya ayat mutasyabih aja ya nggak jadi penjelas dan petunjuk dong, gitu kan.
Kemudian yang ketiga, ayat muhkam dan ayat mutasyabih dalam Al-Quran menjadi sebuah motivasi belajar bagi umat manusia, ya. Benar sekali itu. Dari ayat muhkam dan ayat mutasyabih kan kita bisa banyak belajar. Kita jadi semangat belajar ya tentunya. Harusnya seperti itu. Kita bisa lebih giat lagi belajar mengetahui makna Al-Quran lebih dalam, menggali kandungannya, menggali pesan ayatnya, dan dapat menghindarkan umat muslim dari taklid buta. Seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian ya. Ngantuk ya. Semoga tidak ada yang ngantuk mendengar penjelasan yang panjang ini. Nah, mungkin itu singkat dari kami. Selanjutnya nanti kita mulai sesi diskusinya baik di WhatsApp group maupun di Google Classroom ya. Insya Allah nanti kita akan mulai diskusinya setelah sesi ini di-share, setelah video ini di-share gitu ya. Harapannya kita bisa terus belajar, kita terus mengupgrade ilmu kita, dan semoga apa yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Begitu. Nah, mari kita akhiri video ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kalimat yang salah, ada kesalahan dalam berucap, ada kesalahan dalam penjelasan karena keterbatasan referensi kami, keterbatasan kapasitas kami. Harap maklum, kita semua sama-sama belajar. Saran dan masukan dari teman-teman sangat kami butuhkan untuk mengembangkan keilmuan di dunia akademik seperti ini tentunya. Oke, saya akhiri. Sekali lagi dilanjut ke sesi tanya jawab setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.